Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini saya akan membahas tentang puasa Ramadan. Tentunya yang perlu saya sampaikan adalah sejarahnya dulu. Secara sejarah, puasa Ramadan ini diwajibkan ketika umat Islam pada waktu itu terjadi perang Badar antara para pengikut Rasulullah di Madinah berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang datang ke lembah Badar. Secara perhitungan tahun itu terjadinya adalah tahun kedua Hijriah. Perlu diketahui sebenarnya Ramadan sendiri, itu berasal dari kata romido yang artinya panas terik atau terik sekali atau panas sekali, artinya musim panas. Jadi ini histori ya, jadi bukan nanti kenapa sekarang itu kok tidak lagi menggantungkan pada musim ya, tapi historinya itu adalah terjadi pada musim panas. Jadi pada waktu itu masih berkaitan, yaitu antara kalender berdasarkan matahari dan kalender berdasarkan rembulan, dan itu disebut sebagai kalender lunisolar. Jadi luni itu rembulan, sedangkan solar itu matahari. Sebenarnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, hal ini sudah biasa. Jadi bukan hanya milik umat Islam ya, seperti hari ini tanggal 17 Februari bertepatan dengan tanggal 1 Imlek ya. Kalau tahun lalu Imlek itu pada bulan Januari, nah kali ini pada bulan Februari, karena disesuaikan antara rembulan dan musim. Di dalam perkembangannya, kalau kita lihat yang sudah kita terima, ini sudah dilepaskan antara bulan, yaitu mulai dari Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal atau Mulut, waktu Mulut atau Rabiul Akhir, lalu Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban atau Ruah, dan Ramadan. Jadi ini sekarang ini sudah dipisahkan dengan matahari. Oleh karena itu jatuhnya bulan Ramadan selalu ya susut selama 11 atau 12 hari setiap tahunnya. Jadi kalau hari ini ya, kalau kita memperhatikan dari pengumuman Kementerian Agama, berarti hari Kamis besok itu tanggal 1 Ramadan, itu artinya tanggal 19 berarti tahun depan tinggal mengurangi saja 11 hari. Berarti kira-kira Ramadan tahun depan adalah tanggal 8 Februari ya. Jadi seperti itu. Jadi terus maju. Jadi nanti akhirnya Ramadan itu bertepatan dengan Januari, setelah 2-3 tahun bertepatan dengan Desember, terus muter terus ya. Jadi kalau sudah 33 tahun ya kita ketemu pada bulan yang sama. Nah, secara Al-Qur'an perintah puasa Ramadan itu diwahyukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita perhatikan siapa sebenarnya yang diseru untuk berpuasa ya orang mukmin, karena kata muslimin pada waktu itu belum digunakan di dalam kehidupan masyarakat. Jadi yang digunakan itu adalah orang-orang beriman, artinya orang yang mengimani Nabi Muhammad. Jadi lama ya, kira-kira sudah hampir 100 tahun barulah panggilan itu ditujukan kepada orang-orang muslim. Kita tahu para khalifah itu disebut juga
Amirul Mukminin, bukan Amirul Muslimin, tapi Amirul Mukminin. Jadi amirnya orang-orang mukmin. Nah, perintahnya juga tidak berupa subjek, ya, subjeknya itu jelas. Jadi subjeknya itu sendiri di situ itu tidak disebutkan. Contoh kalau disebutkan itu begini ya. Ya ayyuhalladzina amanu kataballah alaikumussyam. Jadi itu subjeknya jelas. Wahai orang yang beriman, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Tapi di sini menggunakan bentuk pasif, kutiba alaikumussyam. Nah, jadi di sini ini istilahnya berkaitan dengan kesadaran, ya. Jadi selain yang dipanggil itu khusus orang-orang yang beriman, dan kemudian kewajiban itu lebih berkaitan dengan kesadaran manusia, ya. Itulah sebabnya nantinya para ahli sufi, ya, ahli tasawuf, kalangan sufi itu membagi puasa itu tiga jenis, ya. Yang pertama itu adalah puasanya orang awam, yang kedua adalah puasa khusus atau syamul khos, jadi puasanya orang khusus. Nah, jadi yang ketiga adalah puasanya orang yang paling khusus, jadi khososul khos, ya. Nah, tentunya dalam kaitannya dengan sistem syariat yang ditegaskan kepada umat itu adalah bersifat awam, ya. Artinya awam itu ya secara umum, ya, bahwa ada orang yang mampu menjalankan secara khusus itu hal yang tidak menjadi masalah, tapi secara umum ada patokan yang bisa dijalani secara bersama. Nah, kalau kita lihat secara umum, ya, syariatnya puasa itu apa? Ya, sekadar meninggalkan, ya, makan, minum, dan bagi yang sudah berumah tangga berarti meninggalkan hubungan seksual saat fajar shodiq, artinya saat tanda subuh mau masuk, dan berakhir hingga datangnya waktu maghrib. Ini syariatnya. Pada waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa mazhab di dalam Islam itu bermacam-macam, sehingga batasan untuk mulai berpuasa pun bisa berbeda-beda, ya. Jadi pertama adalah ada yang ya sudah begitu terdengar azan subuh, ya itulah mulainya orang harus berpuasa, ya. Kemudian kalau maghribnya, nah di sini sebenarnya sama. Di situ adalah setelah tanda bahwa matahari itu terbenam. Jadi kata goroba itu kan sebenarnya berarti terbenam barat, ya, karena apa itu di situ itu berarti terbenam, sehingga patokannya terbenam ini bisa berbeda antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lain. Jadi ada yang begitu matahari sudah tenggelam tidak kelihatan lagi oleh mata, ya itulah maghrib. Tapi ada yang menunggu sampai cahaya merah di ufuk barat itu sudah hilang, itu baru disebut maghrib, ya. Dan ini kita, makanya kalau nanti di antara kita yang sesama umat Islam itu ada perbedaan dalam kaitannya, loh dia kok belum juga berbuka, ya kita tidak perlu ribut. Itu soalnya begini, satu, bisa dia memang mengikuti mazhab yang maghribnya itu adalah setelah hilangnya cahaya semburat merah yang ada di barat itu. Yang kedua, mungkin dia sudah pada tahapan orang yang berpuasa khusus, ya. Jadi dia tidak dikejar-kejar. Nah, begitu pula karena tujuannya orang awam itu adalah memenuhi, ya, syariatnya, maka di situ
ditekankan, ya kan, yang di dalam hadisnya itu apabila terdengar maghrib, ya, atau tahu waktu maghrib, maka bersegeralah berbuka. Nah, dalam berbuka ini pun orang-orang Islam di berbagai negara itu membuat suatu antara, yaitu sekedar untuk minum, ya, lalu apa itu diisi kola atau kurma. Orang menyebut itu takjil, ya. Dari takjil itu dari kata ajala, itu artinya menyegerakan. Yang penting untuk istilahnya mematahkan, ya, atau menggugurkan waktu puasanya. Nah, ini jadi itu yang disebut takjil. Baru setelah itu, ya, setengah jam kemudian orang baru makan. Itu tujuannya supaya perut tidak terasa kenyal. Nah, jadi di situ. Nah, lalu yang penting juga kita pahami itu adalah tarekatnya, ya. Jadi tarekatnya itu ya artinya waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa ketika kita itu pada tahap tarekat, maka kita itu berarti istilahnya bagaimana cara menjalankan agama itu, ya. Jadi itu tarekatnya, ya. Misalnya, ya, meskipun seruan berbuka itu ditandai dengan maghrib, tapi itu tidak boleh, ya, hatinya itu langsung gemerungsung, ya, hanya sadar saja, oh ya, saya sudah boleh makan, sudah boleh berbuka, hanya seperti itu saja, ya. Jadi batin harus tetap tenang sebagai orang yang berpuasa. Jadi begitu pula tarekatnya, ya, kalau anak kecil, ya kan, pada waktu sahur itu juga makan banyak-banyak, ya kan. Terus nanti setelah kira-kira jam 7, jam 8 gitu cari berbagai macam apa itu jajanan atau makanan, terus nanti disimpan kalau waktu berbuka dimakan. Jadi kalau orang itu berpuasa, apalagi sudah dewasa, ya tentunya tidak demikian. Jadi mengakhirkan sahur itu artinya ya sahur berakhir ketika masuk waktu subuh, ya, tapi sudah dengan tenang, sudah apa itu mempersiapkan pekerjaannya dan sebagainya, ya. Nah, tapi kan kita tahu sendiri, ya, entah sudah menjadi tradisi atau dikondisikan, ya, ketika terjadi di bulan Ramadan itu pegawai negeri pun itu biasanya masuk kerjanya mundur 1 jam, ya. Jadi mundur 1 jam, terus pulangnya maju 1 jam. Nah, ini yang terjadi di negara kita, entah di negara lain, ya. Kalau di Arab Saudi malah libur 1 bulan penuh kalau Ramadan itu, yang disebut pegawai negeri itu. Jadi libur 1 bulan penuh. Nah, maksudnya supaya Ramadannya tidak terganggu, supaya khusyuk. Nah, tapi kan kita ini bukan negara agama, tapi negara yang menghargai, yang memberikan apa itu tempat bagi orang yang beragama. Jadi menghormati orang yang beragama. Jadi masuk ya sebenarnya normal saja. Ya, saya tidak menjadi ASN pada waktu itu. Saya memilih bekerja di swasta. Ya, di swasta tidak dikenal istilahnya kalau bulan Ramadan terus masuknya itu mundur 1 jam, sedangkan kalau waktunya pulang maju 1 jam, tidak dikenal demikian. Ya, kita melatih diri, ya, jadi inilah berpuasa. Jadi di situ, ya. Nah, kita memang istilahnya ya dirasani istilahnya oleh bangsa asing, ya. Jadi
orang-orang asing itu kalau punya investasi seperti di Indonesia ini, kalau bulan Ramadan itu akhirnya menyesuaikan, jadi masuk tetap, pulang tetap, tapi mengerti ya, kira-kira produktivitasnya menurun itu mengerti ya, karena kan kerjanya tidak segiat kalau dibandingkan di luar Ramadan. Nah ini yang terjadi di masyarakat kita ya. Nah kemudian yang perlu diketahui juga ya, intinya puasa awam itu adalah puasanya orang-orang yang sekadar menjalankan syarat lahirnya berpuasa. Jadi sekadar syarat lahirnya saja ya. Jadi orang itu apakah tidur seharian lalu tidak dipermasalahkan ya. Malah apa ini ada yang mengatakan ya tidurnya orang berpuasa itu berpahala ya, tapi itu kan sebenarnya tidak demikian ya. Wong namanya tidur ya mengurangi ya apa itu upaya atau usaha untuk mencari nafkah. Jadi di situ. Nah, kemudian yang harus dipahami itu ada hadis ya, yang di situ dikatakan kaman syoma ya, laisa lahu min ya. Jadi di situ itu min siyamihi illa ju wal aksu. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan ya apa-apa kecuali ya hanya merasa lapar dan dahaga atau haus. Ya, ini puasanya orang awam. Namanya puasanya orang awam ya tidak terlalu mengaitkan ya maksud dari puasa itu tadi. Nah, seperti di apa itu tadi sudah saya sampaikan pada surat Al-Baqarah ayat 183, itu kan tekanannya ya kesadaran, kan dikatakan kutiba alaikumusiyam ya. Jadi ada kewajiban tapi bukan ada subjek yang mewajibkan, tapi ada kewajiban ya bagi kamu untuk melakukan puasa seperti orang-orang dulu. Jadi seperti orang-orang dulu. Nah, kemudian tujuannya la'allakum tattaqun ya. Jadi artinya puasa itu punya tujuan, punya makna agar kita itu bisa menjadi orang bertakwa. Nah, persoalannya banyak yang menerjemahkan takwa itu tidak dalam kaitannya dengan kehidupan yang ada ini ya. Takwa itu dari kata wako, yaitu artinya menjaga ya. Apanya yang dijaga? Menjaga diri dari apa? Dari semua perbuatan yang negatif. Nah, jadi seorang itu ya dari kata puasa yang bahasa Arabnya soma yasumu itu punya arti menahan ya, punya arti mencegah atau menahan. Jadi orang yang sudah berusaha menahan tidak makan pada waktu tertentu ya, selama waktu tertentu, tidak minum selama waktu tertentu, dan bagi yang sudah berumah tangga tidak melakukan hubungan seksual selama waktu tertentu. Nah, ini tujuannya agar bisa menjadi manusia yang bisa menahan diri ya, bisa mencegah untuk tidak terjerumus dalam kehidupan yang negatif ya, yang maksiat, yang merugikan. Nah, tujuannya bertakwa itu di situ. Nah, kemudian kan terus dilanjutkan pada ayat 184 ya. Poin dari ayat 100 surat Al-Baqarah ayat 184 itu adalah ya, ini Al-Qur'annya loh ya, Al-Qur'annya ya. Itu disebut puasa itu ayyama ma'dudat. Artinya dilakukan selama beberapa hari ya. Jadi namanya dilakukan selama beberapa hari kalau dibaca dari ayat itu
Ya nggak ada batasannya 29, 20 hari, ya tidak ada. Ya. Tetapi ulama fikih merumuskan, jadi berijma. Ya. Jadi ulama fikih itu berijma, nah, menjalankannya itu selama bulan Ramadan. Ya. Walaupun kalau ada orang misalnya mempertanyakan, lah kalau selama bulan Ramadan, padahal ayat itu mengatakan kalau lagi uzur, lagi tidak bisa menjalankan puasa diganti dengan hari yang lain, ya menjadi tidak kena. Karena kalau selama Ramadan itu bukan menggantinya di hari yang lain, pada bulan yang lain. Nah, jadi di situ. Tapi kan itu tadi, ya, komunitas umat Islam, sebagian besar umat Islam di dunia, ya, oleh para ulamanya itu, ya, dibatukan untuk melaksanakan puasa itu selama bulan Ramadan. Nah, ini pun tidak sama. Pengertian Ramadan itu pun kalau yang sekarang kita ikuti, ya, lewat sidang isbat itu, ya, bisa Ramadan itu 29 hari, bisa 30 hari. Tetapi kalau itu berdasarkan kalender Jawa Islam, jadi kalender Jawa yang sudah Islam, ya, bukan kalender Jawa Saka, tapi kalender Jawa Islam, namanya puasa itu 30 hari, dan itu sesuai dengan hadis-hadis yang puasa itu 30 hari dibagi 3, ada 10 hari pertama, ada 10 hari kedua, dan ada 10 hari yang ketiga. Nah, yang ini akan saya bahas nanti pada bagian kedua. Jadi puasa ini kan Anda, ya, saya minta memperhatikan secara khusus, ya, bagian pertama, ya. Nah, habis ini ada bagian kedua. Tapi kita break dulu sebentar, ya. Dan mudah-mudahan penjelasan awal tentang kewajiban puasa, ya, ini bisa kita pahami lebih dulu, terus kita akhirnya bisa melanjutkan ke bagian kedua. Mudah-mudahan yang pertama ini bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat, lalu bisa kita lanjutkan yang kedua. Sekian, saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua, dan sekali lagi kalau ada tutur atau tata kata yang saya sampaikan kurang enak, saya mohon maaf, ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.